Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua dari SMA 5 Pare dan SMA 11 Pindrang, juga dari SMA 6 Baru. Bagaimana kabar kalian sore ini? Luar biasa ya. Nah, jadi eh, hari ini kita mulai dengan kegiatan untuk Oke Bos ini. Materi kita hari ini yaitu karya tulis ya. Jadi saya coba akan mempresentasikan dulu apa yang akan saya bagikan. Oke, dan bisa terlihat. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oh, ini. Ya, oke, sudah terlihat ya. Nah, sekarang baik kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana karya tulis ilmiah itu. Perkenalkan dulu anak-anakku, bahwa saya dari SMA 6 Baru, saya Jamal Pasalowongi, SPD MPD, terus saya guru bahasa Indonesia di sini ya. Nah, kemudian kalau mau kenal saya lebih jauh, kalian bisa ketik saja di Google, terus cari nama saya. Nah, mudah-mudahan ada ya. Kalau cari ketik di Google, nama saya muncul. Kalau ada nama saya, maka di situ eh, ada dua yang saya sarankan. Yang pertama itu blogspot saya. Di blog saya itu saya banyak menulis tentang beberapa artikel-artikel yang kira-kira bisa kalian baca. Kemudian yang kedua ada Jamal Pasalongi Guru Siana. Nanti kalau kalian cari di Google itu ya. Nah, di sana kalian bisa menemukan juga beberapa cerpen-cerpen yang sudah saya buat, bisa untuk dibaca dan bisa untuk menjadi motivasi kita di dalam menulis. Nah, saya perbesar dulu. Oke, terlihat ya. Nah, sebenarnya pertanyaan besarnya itu adalah apa itu karya tulis ilmiah ya? Kalau kita mau, karena ini awal ya. Jadi untuk karya tulis ilmiah ini sebenarnya kita diarahkan untuk nanti masuk di sini di ajang talenta di Pusat Prestasi Nasional di OPSI ya, di OPSI Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Sayangnya untuk tahun ini kegiatannya sudah tidak ada, tertutup. Yang nanti kita akan persiapkan, hari ini kita mempersiapkan anak-anakku sekalian untuk mengikutinya di tahun depan. Jadi tahun depan itu akan ada lagi opsi. Kalau misalnya nanti sudah dimulai, maka kita sudah siap untuk memasukkan proposal-proposal kita di opsi. Nah itu ya. Berkaitan dengan karya ilmiah remaja ini, nah ini berkaitan karena ini berkaitan dengan riset dan teknologi.
Maka yang diinginkan oleh opsi itu adalah membangun manusia Indonesia yang berkarakter, kreatif, dan inovatif. Jadi opsi itu berfokus pada karakter ilmiah, ditumbuhkan melalui kompetisi dalam rangka mengembangkan kemerdekaan berpikir siswa untuk meneliti. Nah, ini. Jadi nanti anak-anakku itu akan diarahkan untuk melakukan penelitian-penelitian yang kira-kira penelitian ini itu akan bermanfaat untuk kelangsungan ilmu pengetahuan, juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bermanfaat untuk diri kita. Karena itu bisa kemudian pemerintah memberikan reward ya atau penghargaan lewat opsi ini. Kalau misalnya anak-anakku bisa masuk di opsi ini, judulnya bagus, terus kemudian penelitiannya oke, maka kita bisa menang. Nanti disinilah dilihat bagaimana penelitian-penelitian yang full itu diikutkan dan dikompetisikan. Nanti kalian bisa mengecek di portalnya. Di sini ada pedomannya. Itu tadi kita bisa cek di Pusat Prestasi Nasional dan kemudian di sini ada pedoman opsi. Tapi karena ini langkah awal kita, atau mungkin di sini anak-anakku sudah ada yang pernah melakukan penelitian atau bahkan sudah sering berkompetisi dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Nah, bagi anak-anakku yang belum, maka kita akan memulai materi kita itu dengan materi awal. Jadi, materi pertama kita itu adalah ingin mengetahui dulu seperti apa sebenarnya yang disebut dengan karya ilmiah itu. Nah, sekarang kita masuk dulu ya. Ini dia. Jadi karya ilmiah itu adalah karya tulis yang disusun berdasarkan kriteria ilmiah. Kalau dia disusun berdasarkan kriteria ilmiah, maka kita harus tahu dulu seperti apa kriteria-kriteria ilmiah itu. Karena kalau kita misalnya membuat sesuatu kemudian kita tidak tahu apa yang kita buat itu, maka kita sebenarnya mengalami kerugian. Kriteria ilmiah apa? Jadi karya tulis itu ada karya tulis ilmiah, ada karya tulis non ilmiah. Kalau dia karya tulis ilmiah, maka karya tulis itu harus disusun berdasarkan kriteria ilmiah. Kalau dia bukan karya tulis tidak ilmiah, maka dia tidak perlu disusun dengan kriteria ilmiah. Misalnya karya-karya fiksi, ya, cerpen, apa dan sebagainya, novel, itu kan karya-karya yang tidak perlu disusun berdasarkan kriteria ilmiah. Dia hanya disusun berdasarkan kriteria sebuah cerita atau narasi. Misalnya kalau narasi itu ada ceritanya, di sana ada tokoh, di sana ada penokohan, di sana ada latar, di sana ada alur. Nah, dia disusun berdasarkan itu kalau karya tulis non ilmiah. Tapi kalau karya tulis ilmiah, dia harus disusun berdasarkan kriteria ilmiah. Nah, seperti apa kriteria ilmiah itu? Nah, ini yang kemudian kita harus patuhi. Nah, itu. Jadi, artinya kalau karyanya anak-anakku nanti tidak, karena yang kita mau buat adalah karya tulis ilmiah, maka kalau dia tidak sesuai dengan kriteria ini, maka kita tidak bisa menyebut dia adalah sebuah karya ilmiah. Nah, apa kriteria ilmiah itu? Ini kriteria ilmiah. Yang pertama, logis. Logis artinya sesuatu yang ilmiah itu logis. Dia dapat disimpulkan dengan kaidah berpikir yang sehat. Contoh, semua benda yang dilempar ke atas itu pasti jatuh ke bawah karena adanya gravitasi. Itu logis itu. Nah, itu.
cuaca dingin itu ada, cuaca panas, nah itu logis. Misalnya ketika sebuah benda itu dipanasi, maka dia akan meleleh misalnya, atau dia menjadi panas. Nah itu logis itu. Itu menjadi sebuah fakta yang tidak bisa apa namanya, tidak bisa disangkal, karena dia memang logis, dia masuk akal karena sudah sesuai dengan kaidah berpikir yang sehat, Nah. Kemudian yang kedua adalah objektif. Objektif itu penulisan karya ilmiah itu harus didasari dan disertai dengan data dan fakta. Dia bersifat informatif, deskriptif, bebas dari kepentingan subjektif. Jadi kalau misalnya kita membuat karya tulis yang di dalamnya itu tidak ada fakta di situ, tidak ada data, maka tidak bisa disebut dengan karya ilmiah. Karena orang akan mencari, misalnya kita menyebutkan bahwa ternyata siswa yang boarding itu lebih pintar daripada siswa yang tidak boarding misalnya. Ya. Kalau itu didasarkan sebuah penelitian, maka itu bisa diterima sebagai sebuah fakta ilmiah. Tapi kalau itu hanya menjadi opini saja, kita belajar fakta dan opini dalam bahasa Indonesia, maka itu tidak bisa disebut dengan ilmiah. Karena tidak ada data, tidak ada fakta. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ya. Apakah dia sudah meneliti antara siswa boarding dengan yang tidak boarding? Apakah misalnya datanya sudah mencapai validitas, ya, sudah valid, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sudah pernah diteliti tidak? Nah, jadi harus objektif. Karena kalau hanya pendapat kita hanya mengatakan menurut saya siswa boarding dengan yang tidak boarding itu yang boarding itu pasti lebih pintar karena mereka dikumpulkan dalam sebuah tempat dan hanya belajar terus. Itu bukan sebuah sikap ilmiah, tapi itu hanya sebuah pendapat. Karena tidak didasari oleh sebuah data atau fakta. Kita hanya berasumsi. Asumsi ini berbahaya karena asumsi itu bisa benar dan bisa salah. Tapi kalau data yang diperlihatkan atau fakta yang diperlihatkan, maka kita tidak bisa menyangkalnya. Kenapa kita tidak bisa menyangkalnya? Karena memang faktanya sudah seperti itu. Nah itu. Jadi seorang yang berkutat dalam karya tulis ilmiah, dia harus menemukan fakta yang benar. Dia harus mengumpulkan data yang benar. Karena dengan data itulah kita bisa mencapai kriteria ilmiah itu. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa mencapai kriteria ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah empiris. Empiris itu karya kita itu berbicara dalam wilayah pengalaman manusia. Apa yang disebut dengan wilayah pengalaman manusia? Itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Itu wilayah pengalaman manusia itu namanya. Nah, kalau sesuatu yang kita teliti kemudian tidak empiris, maka dia bukan karya ilmiah. Contoh misalnya, kita mau meneliti bagaimana misalnya kemampuan paranormal seseorang itu berkorelasi dengan kepintarannya dia di dalam belajar. Atau hasil belajar siswa
itu berkorelasi dengan adanya kemampuan supranaturalnya. Ini tidak bisa diteliti karena untuk mengetahui supranatural itu di wilayah di luar pengalaman manusia. Jadi tidak masuk dalam pengalaman manusia. Misalnya, atau yang lebih ekstrim, misalnya pengaruh jin terhadap terhadap keberhasilan proses belajar, atau pengaruh jin terhadap meningkatnya nilai hasil belajar siswa. Itu tidak bisa diteliti. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin menemukan dalam wilayah empiris, wilayah pengalaman manusia, tapi itu di luar wilayah pengalaman manusia. Itu tidak bisa dilihat, itu tidak bisa diraba, itu tidak bisa dirasakan, sehingga itu tidak masuk dalam kriteria ilmiah. Nah, yang terakhir adalah sistematis. Jadi karya ilmiah itu harus sistematis. Sistematis ini maksudnya dia harus ditulis secara kronologis. Dia harus ditulis secara kronologis. Kronologis itu maksudnya dia dimulai dengan pendahuluan, ada rumusan masalahnya, terus kemudian ada daftar pustakanya, ada bab 2-nya itu kajian pustakanya, terus ada metodologinya, terus ada pembahasannya, terus kemudian ada kesimpulannya, ada daftar pustakanya. Jadi dia sifatnya sistematis. Tidak bisa kemudian dibalik. Kita membuat kesimpulan dulu, baru kemudian ada pendahuluan. Bagaimana caranya? Nah, itu. Kita tidak bisa melakukan itu. Jadi sebentar. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi itu tadi. Mudah-mudahan terdengar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sudah sampai di sini tadi. Sistematis ya. Jadi logis, objektif, empiris, kemudian sistematis. Karya itu harus bersifat kronologis. Nah, kronologis itu artinya dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Tidak mungkin kita membuat kesimpulan tanpa pendahuluan. Tidak mungkin kita meneliti tanpa metodologi. Tidak mungkin kita langsung membuat hasil penelitian tanpa metode penelitian. Itu tidak bisa. Jadi dia harus tersusun secara kronologis. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini dia. Mengapa kita harus meneliti sebenarnya? Mengapa kita harus meneliti? Motivasi untuk kita semua ini. Sebenarnya ada beberapa video di sini yang saya mau putarkan, tapi mungkin karena jaringan nanti akan disampaikan. Seperti kira-kira kalau saya putar ini terdengar tidak ya? Ini terlihat ya, terlihat. Respon coba terlihat ini ya? Menciptakan sebuah kajian hebat dan dunia ternyata tidak hidup. Ini saya ulangi dulu, terlihat videonya? Tidak. Tidak terlihat. Coba saya hentikan dulu.
Ah, kalau sekarang terlihat. Kalau saya putar tadi terdengar suaranya? Coba kita lihat. Seperti apa kan karya anak-anak Indonesia ini seperti itu juga karya anak Indonesia yang mendunia versi Ibu Shalom Gopur berhasil menciptakan sepatu anti kecil sampai tua. Jadi sepatu ini tersimpan sebuah rangkaian listrik pada sepatu. Jika berapa panjang paku kuat juga tombol di bagian belakang sepatu, maka aliran listrik bertegangan 450 volt akan membuat sang penjahat jatuh dan juga dengan kreativitasnya, remaja berusia 14 tahun ini berhasil mendapat medali emas di ajang Exhibition Olympic 1913 untuk kategori safety and health di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai sumber energi yang sangat tidak dimandangkannya, sekaligus sebagai sumber mobil bertenaga listrik. Teknologi ini mengembangkan teknologi ini masing kita selain dari masalah yang kita menjadi sebagai audiens atau ada IT yang mempunyai faktor muda internasional di Georgia pada 29 April 2012 lalu. Dalam ajang ini, Nando dan Nurul berhasil menyisihkan 170 peserta lainnya dari selama 2 negara. Berhasil menjadi salah satu dalam ajang internasional konferensi yang saya berikan tahun di Pulau Bali. Vietnam dan 34 finalis lain dari seluruh dunia yang menciptakan sebuah karya spektakuler, yaitu membuat senjata elektronik tanpa suara dan tanpa bukti. Kita membuat senjata elektronik ini berawal sejak beberapa tahun yang sifatnya bermain dengan data elektronik. Sejak itulah kita menciptakan senjata elektronik ini dengan menggunakan logam seperti itu. Untuk membuat senjata elektronik ini, kita mengeluarkan dana sekitar 1 juta rupiah.
Belajar tentang masih ada yang berpendidikan akal juga dia bernama yang dia bernama narration. Dia menggunakan bahan kimia pokok seperti sodium poliakrilate yaitu merupakan kimia yang memiliki daya serap tinggi. Begitu juga dengan air yang digunakan untuk penyerapan, tidak menggunakan kunci dan tidak akan lupa. Untuk mewujudkan ini cara mendapatkan dalam Indonesia atau berdasarkan ini dalam berhasil lahir dari Market International Exhibition for Young Inventors atau di inventor muda diselenggarakan di Thailand pada 30 Juni 2012 lalu. Usianya sedang asyik bermain. Karena teknik pengelolaan dia dan hanya practical saja, justru asyik membuat aplikasi untuk pemrograman atau enggak. Ini membuat aplikasi ini pertama kali muncul saat kakak yang berusia 13 tahun dengan adik dan kami berusia 3 tahun begitu sulit mengenali huruf. Dengan itulah berbagai mobile software atau aplikasi untuk ponsel menciptakan sampah seperti makanya belajar huruf, warna, ini belum beradik ini bekerja sama membuat aplikasi telepon genggam dan dari mereka berhasil memenangi lomba pembuatan software Asia Pacific Information and Communication Technology Award International 2010 atau APISA di Kuala Lumpur, Malaysia. Atas prestasi spektakuler untuk anak-anak seusianya ini, Oma dan Hania mencetak rekor baru sebagai pembuat aplikasi ponsel termuda di dunia. Ini juga menjadi umum, itu adalah biasa. Tetapi siapa sangka di tangan dua siswa SMA Lamongan Jawa Timur, Gina Yulkiza dan Delia Mika Apriandi, kotoran sapi bisa diubah menjadi pengharum ruangan. Ide memanfaatkan kotoran sapi ini diilhami dari banyaknya populasi sapi di sekitar Lamongan, di mana selama ini limbah kotorannya tidak dikelola dengan baik. Yang menarik adalah ongkos produksinya yang sangat murah, hanya sekitar Rp21.000 untuk menghasilkan kemasan 225 ml. Berkat pengharum ruangan berbahan kotoran sapi ini, Dwi dan Cynthia berhasil meraih medali emas di Asian Nation Science Project Asia ISPO 2019 di Jakarta dan menyuntikkan 1.000 peserta lainnya. Kesempatan ini membawa keduanya menjadi wakil Indonesia di ajang Olimpiade Internasional International Environment Project Olimpiade di Istanbul, Turki pada bulan 2019. Pemerintah mau kebudayaan Indonesia yang menunjukkan di online. Pemerintah Ya, oke. Bagaimana ya? Luar biasa kan? Tadi itu walaupun videonya sudah lama, tapi itu bisa menginspirasi kita. Ternyata banyak teman-teman kalian di sana itu mampu atau bisa membuat penelitian yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Contoh yang paling terakhir itu paling menggemparkan. Misalnya itu kotoran sapi itu bisa menjadi pengharum. Itu pernah tidak kita bayangkan itu. Ternyata di tangan dua siswi tadi ini, itu ternyata mereka bisa mengubah kotoran sapi itu bisa menjadi pengharum ruangan. Dari asalnya yang luar biasa busuknya misalnya, itu ternyata bisa menjadi pengharum. Kita tidak banyak penelitian-penelitian. Ada misalnya listrik yang kemudian mereka dapatkan di pohon pisang dan seterusnya. Nah, ini semua merupakan hasil dari upaya anak-anakku semua untuk kemudian mencoba lihat atau meneliti segala sesuatu yang ada di sekitar.
Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan kembali. Nah, sebenarnya mengapa kita harus meneliti? Karena pengetahuan itu luas. Segala apa yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, baik nyata maupun tidak nyata, itu adalah sebuah pengetahuan. Karena itu, sangat dan amat rugi kita ketika kita kemudian tidak melakukan penelitian-penelitian itu, karena banyak hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan bagi kita. Karena rasa keinginan tahuan manusia itu adalah sebuah fitrah. Anak kecil saja itu sering bertanya, apa ini, apa itu adalah keingintahuan. Jadi ingat bahwa apa yang kemudian membuat peradaban ini bergerak, rasa keingintahuan manusia. Yang membuat peradaban ini bergerak sampai kemudian hari ini kalian bisa melihat layar besar di depan kalian itu, ya, kalian bisa melihat laptop, kita bisa berbicara seperti ini walaupun kalian semua ada di SMA 5, ada di SMA 11, itu karena rasa ingin tahu, diawali dengan rasa ingin tahu. Diawali dengan rasa ingin tahu. Karena itu rasa ingin tahuan itu adalah fitrah. Memang tertanam dalam diri manusia ketika dia lahir. Jadi, ketika kalian punya keingintahuan lebih, maka jalani keingintahuan itu dengan mencoba melakukan observasi-observasi. Kalau misalnya kalian merasa bahwa kira-kira di sekolah ini ada pohon, setiap kita lewat di pohon itu, pernahkah kita bertanya, ini pohon kira-kira buahnya bisa dimakan tidak? Kalau bukan pohon mangga, ada itu pohon-pohon yang aneh misalnya itu yang buahnya tidak pernah, bahkan orang tua itu melarang kita untuk memakannya. Kita tidak tahu alasannya. Pernahkah kita berpikir kenapa tidak bisa dimakan? Ya, kenapa dan sebagainya. Dulu ada satu penelitian, dan saya kira dari SMA 5 Parepare dan SMA 11 Pinrang itu dulu kita pernah berkompetisi. Kompetisi pada saat dulu namanya di LIPI. Jadi ada karya-karya tulis yang ada di LIPI yang kemudian sekarang menjadi opsi. Nah, penelitian-penelitian dulu kita sering berkompetisi tentang penelitian-penelitian. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh anak-anak kita dari SMA berapa itu, Sopeng ya, dari Sopeng kalau tidak salah pada saat itu. Dia juara 1 tingkat nasional penelitian itu dia meneliti apa? Kalau di SMA 11 Pinrang kalau tidak salah dulu pengairan ya, berapa kali juga jadi juara. Kalau kami di sini memang tidak pernah menjadi juara, tetapi pernah kami menjadi juara 4 tingkat nasional yang berkaitan dengan dulu kerupuk Tubang ya. Jadi tapi saya ceritakan dulu ini yang juara 1 yang dari Sopeng ini. Awalnya begini, ini si anak SMA kelas 2 itu kemudian jalan. Dia daerahnya itu penuh dengan coklat, kakao. Kalian tentu tahu kakao ya, coklat. Buah coklat itu kalau sudah dipanen, itu kulitnya diapakan? Dibuang. Kulitnya dibuang. Jadi si anak ini ketika dia jalan dan melewati kebun kakao itu dia selalu berpikir, ini kalau sudah diambil buahnya ya, coklat, buah coklat itu apa namanya, kulitnya itu dibuang dan banyak menumpuk di situ saja, menumpuk di bawah pohon itu, kemudian dibuang begitu saja. Dia berpikir, apakah tidak bisa dimanfaatkan ini? Ini dari Sopeng ini ya. Apakah ini tidak bisa dimanfaatkan? Akhirnya dia berpikir seperti itu. Akhirnya dia tanya gurunya, kira-kira yang bisa tidak dimanfaatkan? Pada saat itu ada lomba karya tulis. Gurunya kemudian mengatakan, kalau begitu ambil saja.
Nanti kita coba. Ini kira-kira kita mau eksperimenkan menjadi apa? Nah, kemudian akhirnya mereka berdiskusi. Coba-coba dibuat kerupuk. Kerupuknya dibuat kerupuk. Kulitnya itu kemudian direndam di air kapur. Waktu itu belum ada apa namanya, sudah ada internet tetapi mereka belum ada ChatGPT apa dan sebagainya. Waktu itu pengetahuan mereka tentang merendam sesuatu dalam air kapur itu adalah pengetahuan konvensional. Di daerah-daerah itu kalau ada yang mau dilembekkan atau apa dan sebagainya itu biasanya dimasukkan di dalam air kapur. Nah, begitu dimasukkan di air kapur, kemudian dia menjadi lembek itu dan kemudian dicampur dengan tapioka dan seterusnya, kemudian dia menjadi kerupuk. Nah, agar bisa divalidasi bahwa dia tidak beracun, maka itu dicobakan pada hewan seperti biasanya kan kalau dalam penelitian di laboratoriumnya itu ada mencit apa dan sebagainya, itu kemudian dicobakan. Ternyata tidak ada masalah dan kemudian dibawa ke laboratorium di Unhas itu kemudian diperiksa, ternyata zat gizinya itu terutama karbohidratnya itu sangat tinggi dan proteinnya bagus sekali. Nah, inilah yang kemudian dia buat menjadi sebuah laporan karya tulis ilmiah dan akhirnya menjadi juara 1 tingkat nasional pada saat itu. Saya tidak tahu kalau tidak salah 2017 atau 2016 tahun berapa itu. Nah, itu menjadi waktu itu kita sekolah-sekolah itu rajin-rajinnya mengirim penelitian ke LIPI. Nah, itu sekolah kami juga mengirim pada saat itu. Juara 1. Nah, ini bukti bahwa rasa keingintahuan anak-anak itu perlu diasah. Kalau kalian anak kir, ya ini, atau anak yang punya keinginan untuk meneliti, menjadi peneliti muda seperti tadi video-video tadi itu, maka asalah rasa ingin tahuan itu. Asa itu. Saya ceritakan satu lagi. Di Surabaya, waktu lomba di LIPI lagi itu, karena dulu tahun 2013-14 itu kita sering ikuti. Nah, ada satu anak dari Surabaya yang kemudian juara 1 juga. Apa penelitiannya? Anak ini di bagian pesisir. Jadi sekolahnya SMA-nya itu di bagian pesisir pantai. Dia tiba-tiba berpikir, kira-kira sebenarnya kan dia nelayan. Ini kan nelayan kalau turun ke laut, itu kalau turun ke laut itu kan mereka pakai cahaya untuk memikirnya. Jadi itulah kenapa kalau terang bulan, ya bulan terang ya, terang bulan itu ikan itu kurang di laut. Kenapa? Karena cahaya itu memendar. Tapi kalau bulan mati, ya tidak ada cahaya di bulan itu, maka ikan banyak didapat oleh para nelayan dengan menggunakan lampu itu untuk memancing ikan mendekat ke lampu dan kemudian mereka jaring atau mereka pancing. Ini anak kemudian berpikir sebenarnya cahaya yang paling mana yang kemudian paling disenangi oleh ikan. Akhirnya dia buat penelitian sederhana seperti ini. Dia buat akuarium, kemudian akuarium itu dia tutupi dengan dengan kain hitam. Kemudian dia memilih beberapa lampu, jenis lampu dengan warna lampu. Dia memilih warna lampu, kemudian ada ikan-ikan dia masukkan di akuarium itu. Setelah itu dia masukkan lampu warna merah, lampu warna kuning, lampu warna violet dan sebagainya. Banyak warna lampu yang kemudian dia cobakan. Nah, ternyata dia akhirnya menemukan warna lampu yang paling disenangi ikan. Mudah sekali penelitian ini, tetapi kita tidak pernah pikirkan. Dari rasa ingin. Kemudian saya ceritakan juga, ini dari Papua ini. Kalau tidak salah, kalau bukan juara 2, dia juara 3 tingkat nasional, tapi pernah selalu dibicarakan. Karena saya
selalu mengikuti kegiatan itu. Eh, Kalender api sangat terkenal pada saat itu. Kalender api. Penelitiannya kalender api namanya. Pernah menjadi juara. Apa penelitiannya SMA dari Papua ini? Kalender api. Ternyata di daerah, saya tidak tahu di daerah Papua mana ini. Ada satu daerah di sana itu yang setiap bulan-bulan Oktober, ya, Mei, pokoknya dimulai dari Mei, Juni atau Juli, Juni, pokoknya dia punya kalender. Dia susun, dia mencari data di dinas di beberapa dinas di sana di Papua itu, dan kemudian menemukan bahwa ternyata ada waktu-waktu tertentu yang sama setiap tahunnya itu sering terjadi kebakaran di daerah itu. Sering terjadi kebakaran. Nah, akhirnya muncul idenya untuk membuat yang disebut dengan kalender api. Kalender api ini untuk memperingatkan masyarakat supaya mereka waspada di tanggal-tanggal seperti itu, di bulan-bulan seperti itu. Karena dia sudah melakukan penelitian dari awal, ternyata ada bulan-bulan tertentu, ada hari-hari tertentu, ada waktu-waktu tertentu di daerahnya itu paling sering terjadi kebakaran. Ada sekian kebakaran, ada sekian data yang dia kumpulkan, dan akhirnya dia berasumsi, bukan berasumsi, dia membuat kesimpulan. Dia membuat konklusi namanya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata ada yang disebut dengan kalender api. Nah, kalender api ini sepertinya pernah menjadi juara juga di lomba penelitian itu di tingkat nasional dulu. Nah, ini semua, ini bukan cerita saya, ini adalah pengalaman saya melihat, mendengarkan, rasa keingintahuan dari anak-anakku itu ternyata luar biasa. Nah, itu. Dulu kami juga pernah di sini membuat kerupuk dari tude bombang itu. Kita ambil, kemudian kita olah menjadi kerupuk, kita verifikasi di laboratorium, ternyata tingkat ininya untuk mengurangi penyakit diabetes itu bagus. Nah, hanya saja pada waktu itu kita tidak bisa menjadi juara karena kerupuk itu sebenarnya tidak sehat kalau digoreng dengan minyak, tapi dia harus digoreng dengan pasir. Itu pernah mungkin anak-anakku melihat bahwa menggoreng kerupuk itu dengan pasir itu lebih sehat daripada menggoreng dengan minyak. Minyak itu mempunyai ikatan jenuh yang bisa merusak tubuh manusia, tetapi kalau dia digoreng dengan pasir maka tidak ada minyak di situ. Nah, itu. Jadi barang-barang yang dikukus ternyata itu lebih sehat daripada digoreng. Nah, di situ kekalahan kita waktu itu. Nah, itu. Jadi ada beberapa rasa keingintahuan anak-anakku di situ harus kemudian dimunculkan. Nah, oke. Mari kita lanjutkan sedikit lagi sebelum mungkin ada sesi tanya jawab kalau misalnya ada yang mau bertanya. Nah, ini dia. Bagaimana sebenarnya cara kita memulai sebuah penelitian ilmiah? Nah, yang pertama adalah cari masalah. Cari masalah itu kan berkelahi ya. Ini kalau biasanya siapa yang mau cari masalah di sini? Itu maksudnya mau berkelahi atau mau apa begitu. Padahal dalam penelitian itu mencari masalah itu sangat penting. Masalahnya disebut masalah penelitian. Masalah dalam bahasa sehari-hari dalam konteks penelitian itu juga dapat diartikan. Pertama, kita mengatakan sesuatu hal adalah masalah jika bersifat negatif. Ya. Jadi masalah itu sakit, lapar, rugi, kualitas kinerja buruk, itu adalah masalah. Tapi apakah itu masalah di dalam penelitian? Tentu bukan ya. Nah, yang kedua, masalah itu tidak selalu harus berarti something wrong. Sesuatu yang salah. Masalah dalam penelitian dapat saja sekadar berupa hal menarik untuk diteliti. Bukan karena keburukannya, tapi justru karena kebaikan dan kehebatannya.
atau keunikannya. Misalnya, ada yang baru yang sudah baik sistemnya, maka itu bisa diteliti. Kenapa sistemnya bagus? Nah, jadi kalau tidak salah, yang pengairan dulu ya, dari SMA 11 kalau tidak salah itu meneliti bagaimana sistem pengairannya bagus. Sehingga, nah itu. Jadi itu juga dalam masalah penelitian kita bukan mencari yang negatifnya, berapa jumlah yang mati, berapa jumlah itu, tapi kita mencari kenapa sistemnya bagus, kenapa dia menjadi unik, kenapa misalnya kota apa namanya, kenapa kota ini bisa menjadi besar, gara-gara apa? Karena ternyata manajemennya bagus. Apa saja manajemennya? Oh ini. Nah itu sebuah penelitian juga. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ini masalah dapat diartikan sebagai isu. Nah, tentu kita bukan di sini ya. Kita di sini yang keempat. Masalah itu dimaknakan sebagai sesuatu antara kesenjangan, harapan, dan kenyataan. Ini yang disebut dengan, kalau orang penelitian itu tahu istilahnya the sane and the stolen. The sane and the stolen. Itu bahasa Jerman. The sane and the stolen itu ada harapan, ya, ada kenyataan. Biasanya kalau sesuatu tidak sesuai dengan, misalnya harapan tidak sesuai dengan kenyataan, pasti ada masalah di situ. Contoh, seharusnya ada anak yang harusnya masuk jam 7.30 tetapi masuk jam 8. Pasti dia punya masalah. Kalau 1 kali, 2 kali mungkin. Tapi kalau sudah berkali-kali, maka turun tanganlah guru BK kemudian menanyakan, apa sebenarnya masalahnya? Oh, ternyata dia tidak bisa bangun pagi. Tidak bisa bangun pagi, tidak ada yang membangunkan terusnya. Nah, itu masalahnya dia. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, di sini kita banyak melakukan penelitian, baik penelitian bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Di sana kita biasanya melakukan penelitian itu. Contoh misalnya, kita ingin agar apa? Itu tadi misalnya, bisakah kotoran sapi ini misalnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai, ya? Maka dia kemudian melakukan penelitian, ternyata bisa dibuat menjadi parfum dan juga ternyata bisa dibuat menjadi pupuk. Kalau pupuk kan biasa, kandang, ya, karena kotoran sapi itu memang dia memang bisa menjadi pupuk karena sapi makan rumput, terolah dan sebagainya. Tapi kalau dia menjadi parfum, bagaimana? Bisa tidak? Nah, kata bisa tidak itu adalah hipotesis buat kita semua. Jadi kita meneliti itu dengan menggunakan hipotesis. Bisa tidak ya? Nah, kalau bisa bagaimana? Kalau tidak bisa bagaimana? Nah, disinilah hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau meneliti adalah tentu pertama mencari masalah. Nah, kalau di sekolah banyak sih, tapi saya perlihatkan dulu beberapa contoh-contoh. Ya, ini terakhir ya. Kita masuk dulu di mana ini? Ini judul karya-karya yang pernah menjadi juara ini. Nah ini. Lihat ya, Legenesia sebagai media pembelajaran cerita rakyat Indonesia dan matematika dasar. Luar biasa ini anak. Ini seharusnya diteliti oleh guru, ini malah diteliti oleh siswa. Nah itu. Nah ini sama 11 Sunggulan Pinrang. Tahu ini ya? Dilema petani di Lumbung Padi Nasional antara peralihan dan pengalihan fungsi lahan yang memiskinkan. Luar biasa. Nah, luar biasa. SMA 11. Pinrang. Saya ingat sekali penelitian ini. Kemudian SMA Negeri 1 Singaraja melestarikan budaya tradisional sambil melatih kontrol diri. Pengaruh menyurat lontar terhadap kontrol diri. Ini menyurat lontar. Kalau kita
ada lontara ya. Kalau dulu pernah kita juga melakukan penelitian tentang bagaimana eh, membaca apa lontara ya, membaca lontara. Persepsi remaja terhadap peringatan kesehatan berbentuk gambar pada bungkus rokok. Nah, ini di gambar di bungkus rokok kan itu ada peringatan kesehatan berbentuk gambar. Ada orang yang bolong ininya ya. Nah, sekarang bagi remaja perokok kita mau tahu apa sih persepsinya? Kenapa dia tidak takut dengan gambar itu? Kira-kira. Nah, itu. Kenapa dia tidak takut dengan gambar itu? Mohon maaf ya, kalau ada yang pro. Kenapa dia tidak takut dengan itu? Apa sebenarnya persepsinya terhadap peringatan kesehatan di bungkus rokok itu? Sederhana kan? Nah, itu. Nah, kita cari pendapatnya dan akhirnya kita temukan bahwa ternyata mereka tidak takut karena mereka lebih baik memilih mati merokok daripada mati tidak merokok. Misalnya. Nah, tapi kita tidak tahu hasil penelitian ini. Tapi ini penelitiannya bagus. SMIT, aku pulang, proses adaptasi mantan terpidana muda. Studi kasus napi terpidana muda di Kota Bogor. Berani mereka ini. Berani melakukan penelitian untuk mantan-mantan napi muda. Itu kan banyak napi-napi muda yang seumuran kalian itu kan masuk penjara karena ini, kemudian keluar. Karena mereka ada yang sekolah kembali, ada yang ini dan seterusnya. Nah, bagaimana itu? Proses adaptasi itu. Nah, itu. Peranan remaja masjid, faktor yang mempengaruhi tingginya motivasi sekolah anak keluarga. Firly, Lidi, upaya memberdayakan ibu rumah tangga untuk mendorong kampung Sukatani sebagai kampung yang ramah lingkungan, eco-friendly village. Luar biasa. Ya, saya saja ya yang mengajarkan tentang penelitian itu terheran-heran melihat judul-judul anak-anakku semua ini. Saya malah tidak pernah berpikir sampai ke sini. Nah, tapi begitulah, rasa ingin tahu yang mendorong kalian untuk meneliti itu luar biasa. Jangan biarkan pikiran kita itu tidak memiliki jawaban. Jangan biarkan kalau kita punya pikiran dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita, itu kita harus jawab dengan cara apapun. Salah satunya dengan cara meneliti. Ya, kenapa itu pohon tidak bisa digunakan untuk apa namanya kulitnya misalnya? Bisa tidak kulitnya digunakan untuk ini? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Kalau sudah ada kata bisa tidak, maka Anda sudah siap menjadi peneliti. Nah, itu. Nah, ini anak-anak sekalian luar biasa judul-judul mereka ini. Mudah-mudahan di kegiatan kita ini karena ini awal pertemuan awal ya, kita hanya menyampaikan motivasi-motivasi bagaimana sebenarnya cara kita untuk melakukan penelitian. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya barulah kita mulai membahas tentang apa yang kita mau observasi atau apa masalah yang kalian bisa lontarkan yang kira-kira bisa menjadi subjek atau objek penelitian kita di masa yang akan datang. Nah, saya kira seperti itu saja dulu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin kita masih ada sesi pertanyaan sampai 15 menit. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ada anak-anakku yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Bagaimana caranya? Bisa didengar di sini? Caranya di sini. Suaranya tidak. Mungkin mendekat ke ini sumber suara tadi. Coba di lagi.
Ya coba. Ada di suaranya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya itu yang pertama, pastinya dalam membuat karya ini itu membutuhkan ide untuk referensi karya kita ke depannya. Kemudian pertanyaan saya, Pak, bagaimana kita terus mengembangkan ide-ide kita? Misalnya kita telah membuat karya ilmiah sebelumnya, 1 atau 2 karya ilmiah sebelumnya. Bagaimana kita memfokuskan ide kita atau referensi kita itu untuk judul berikutnya? Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, mengapa tadi ada Bapak bahas pada bagian penelitian ilmiah itu fokus pada satu bagian-bagian tertentu. Nah, misalnya kita itu sudah punya judul karya ilmiah, bagaimana kita mengembangkan judul tersebut fokus pada suatu hal tertentu tersebut. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Nanda. Namanya siapa? Nurdah Rashid, Pak. Tidak kedengaran. Tidak, panggilannya? Ipa. Iva. Iva ya? Iya. Ya, Iva ya. Oke. Iva ya. Jadi bagus pertanyaannya. Ini calon peneliti muda ini ya. Oke. Saya kembali. Ini. Sekarang kita lihat dulu. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah ide. Kalau berbicara masalah ide itu banyak sebenarnya ya. Banyak sekali. Kalau di sekolah itu banyak. Ada penyesuaian diri siswa baru terhadap lingkungan sekolah itu bisa diteliti. Apa ada perbedaan siswa yang berorganisasi dengan tidak, itu kan bisa juga diteliti. Pengaruh tata tertib terhadap siswa, persepsi siswa terhadap tata tertib, pentingnya ekskul, perbedaan perilaku siswa berprestasi dengan tidak, itu semua di sekolah itu bisa kita teliti. Kalau yang berkaitan dengan itu, di proses pembelajaran pun kita bisa melakukan penelitian. Tadi seperti itu tadi, ada beberapa dia menciptakan sebuah metode yang ternyata bisa memudahkan dia di dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Nah itu. Jadi dia menciptakan apa? Dia menciptakan kartu remi, ya. Jadi dia menciptakan kartu remi supaya dia bisa belajar matematika dengan cepat. Nah itu dia ciptakan itu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kartu remi itu kemudian dia dia tutup kemudian dia kasih beberapa jawaban pertanyaan itu ternyata bisa membuat dia merasa cepat memahami matematika daripada hanya dengan belajar menghafal ya seperti biasa. Nah, ini juga bisa dilakukan. Jadi anak-anakku jangan terbatas ya di sekolah saja masalahnya, tapi bisa di lingkungan di luar, bahkan masalah nasional pun bisa kita buat dalam sebuah karya ilmiah. Kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan kita itu banyak pohon, tanaman, batu, kayu, gunung, sejarah dan sebagainya itu bisa menjadi karya ilmiah. Nah, jadi ada pohon, terus getah pohon itu berguna tidak? Daunnya bisa tidak digunakan untuk apa? Ternyata ada beberapa, walaupun sudah banyak di internet pada akhirnya muncul, contoh dulu sebelum ada
internet itu banyak penelitian tentang daun-daun tertentu yang kemudian ternyata berkhasiat. Jadi nenek moyang kita itu ternyata apa? Mereka itu sangat pandai karena waktu itu kan pengobatan belum ada, pengobatan belum ada, dokter belum ada. Nenek-nenek kita itu menggunakan akar-akar kayu, menggunakan daun-daun pohon. Misalnya, dulu kalau kita demam, itu kita tidak usah beli apa sekarangnya, baby paper ya, baby paper namanya itu. Sekarang nenek kita atau ibu kita, nenek saya dulu atau ibu saya dulu, itu hanya mengambil daun serikaya, kemudian dia tempelkan di dahi, dan ternyata demam kita bisa turun. Ternyata berfungsi sebagai seperti baby paper itu. Nah, daun itu apa sih khasiatnya? Kenapa dia bisa seperti itu? Itu bisa diteliti. Getah pohon untuk mengobati luka. Dulu selalu nenek kita seperti itu. Ibu kita dulu, ya mungkin dulu yang saya maksud ini pada saat saya ya, waktu masih kecil, mungkin sekarang kalian tidak mendapat itu. Ketika diobati hanya dengan daun, ketika kalian, mungkin Bapak Ibu guru kalian saja yang ketika dulu diobati, ya hanya dengan daun, diobati dengan getah, ya. Ada luka sedikit tidak perlu dibawa ke dokter. Tidak seperti sekarang ini ya luka sedikit dibawa ke dokter, dibungkus, di ini, dibelikan apa dan sebagainya. Dulu tidak. Nah, semua itu kalau kita bisa teliti, ternyata berfungsi untuk apa, berguna untuk apa, nah itu bisa menjadi bahan penelitian. Kalau di sini sejarah juga itu bisa menjadi bahan penelitian. Apa sih sejarahnya itu? Siapa-siapa yang berperan? Kenapa tempat itu diberi nama ini dan sebagainya? Apa sih perannya di dalam kehidupan atau di masyarakat sehingga dia kemudian dimuliakan, nama lapangan, nama jalan dan seterusnya itu bisa. Kemudian penggunaan hutan penebangan liar, adat istiadat. Kalau di Baru ini ada Mak Dojabine, di Pindrang juga demikian karena daerah-daerah Bugis rata-rata Mak Dojabine ada. Nah sekarang kita mau tahu seperti apa bentuknya, bagaimana ininya, apa secara lisan bisa dilakukan. Nah, semua ini bisa diteliti. Pemujaan batu dulu karya ilmiah siswa itu salah satunya adalah pemujaan batu di daerah Pujananting. Nah itu juga sempat masuk nominasi tetapi tidak pernah menjadi juara. Pohon atau bentuk keserikan di dalam Islam misalnya. Kebiasaan masyarakat, hari-hari tertentu. Di sini ada kebiasaan di daerah Pujananting misalnya ketika bayi lahir, bayi di usia pertama itu ibu dan anak itu kemudian ditempatkan dalam satu rumah ada di daerah Pujananting. Papa Lili kan namanya itu saya lupa. Nah itu ternyata diteliti oleh anak-anak kita. Nah itu. Jadi tidak ada masalah. Pahlawan yang terlupakan, mie instan dan pengaruhnya dan seterusnya dan seterusnya ini di lingkungan kita ternyata banyak sekali. Kalau di masalah sosial, remaja putus sekolah, remaja peminum, itu tadi narapidana muda, hubungan keluarga yang broken home dengan prestasinya, anak tunggal, bukan anak tunggal, bagaimana prestasinya, kepercayaan dirinya, apa berbeda tidak? Anak tunggal dengan yang tidak anak tunggal. Nah, mungkin anak-anakku di situ kan pasti ada yang anak tunggal misalnya, ada yang tidak, ada yang keluarga besar. Nah, kita mau lihat bagaimana perbedaan kepercayaan dirinya, bagaimana prestasinya, siapa tahu anak tunggal karena anak tunggal kemudian mereka diberi fasilitas atau misalnya kepercayaan dirinya rendah. Nah, itu bisa diteliti, nah. Kemudian balapan liar, korban kecelakaan lalu lintas. Saya pernah meminta siswa untuk meneliti korban kecelakaan lalu lintas gara-gara balap motor itu umurnya sekian, umurnya berapa umur anak-anak yang paling melakukan balapan liar. Nah, itu pernah saya suruh turun di Polres dan mereka kemudian mendapat datanya itu. Oh, ternyata yang paling banyak melakukan balapan liar itu malah umur 14 tahun, 15 tahun, ya. Sedangkan umur pasca SMA itu malah tidak sedikit saja. Jadi masa rentang seperti itu. Masa-masa
masa-masa yang berbahaya ada di situ di 13 sampai 17, 18. Kenakalan remaja, hubungan tingkat sosial dengan prestasi, tingkat ekonomi, kesehatan lingkungan, sanitasi, dan sebagainya. Itu semua bisa kita angkat menjadi ide di dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian, saya mengatakan tadi bahwa penelitian itu, apa ya, sempat juga dilihat tadi ini. Fokus pada bagian-bagian tertentu. Jadi, yang disebut penelitian ilmiah itu memang fokus pada satu bagian. Ada job, apa itu kalau job? Ini ada job penelitian seperti ini. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana cara mengetahui cacing jantan dan cacing betina misalnya. Nah, ada yang pusing, bagaimana cara meneliti cacing jantan dan cacing betina? Padahal cacing kan itu hermafrodit ya. Kalau tidak salah itu yang disebut dia bisa ini membelah dan kemudian menjadi yang lain. Nah, itu yang diteliti itu cacingnya saja. Kita tidak meneliti bagian-bagian yang lainnya. Kalau ada orang yang meneliti, coba, kenapa ada dokter gigi misalnya? Kenapa ada dokter jantung? Kenapa ada dokter spesialis khusus untuk itu? Karena mereka fokus pada bagian-bagian tertentu. Jadi penelitian ilmiah itu fokus pada bagian-bagian tertentu. Tidak. Kecuali misalnya ada, tapi tidak ada penelitian yang tidak fokus pada bagian tertentu. Pasti penelitian ilmiah itu pasti fokus pada bidang tertentu. Misalnya bidang pertanian. Maka yang dibahas di situ adalah penelitian yang berkaitan dengan pertanian. Contoh tadi dari SMA 11 Pinrang itu lomba LIPI kayaknya di bidang pertanian itu, yang akhirnya dia bisa menang di situ dengan memperjelas bagaimana irigasi. Juga dari Bali juga pernah menjadi ada itu di Bali itu kan ada sistem pengairan yang berbeda. Nah, itu juga pernah memenangkan. Nah, itu. Jadi itu pertanian. Jadi penelitian ilmiah memang itu harus fokus pada bagian-bagian tertentu. Dia tidak boleh merangkum banyak objek karena datanya nanti sulit diverifikasi. Nah, itu. Contoh tadi misalnya pada contoh-contoh yang saya berikan tadi ini di lingkungan sekolah yang diteliti itu misalnya getahnya saja. Kita tidak meneliti yang lainnya. Nah, itu. Jadi kalau daunnya ya kita teliti daunnya untuk apa, bisa menjadi apa setelah dibuat misalnya daun kelor, teh dari daun kelor, permen dari apa gitu. Nah, itu nak ya. Oke, silakan, masih ada waktu atau tidak ini ya? Ini sudah pukul 17.11. Oke, satu lagi kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini saya melihat semangatnya masih ada ini. Atau sudah lobet semua ini dari pagi sekolah. Sudah ya? Ada bertanya lagi? Tidak ada? Oke. Ada dari SMA berapa tadi? SMA 11 ada? SMA 5? Mau bertanya? Ya, silakan. Hilang. Silakan.
silakan. Ya, silakan. Silakan dari semua. Silakan dari semua. Mana Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akila Imha, biasa dipanggil Akila, dari SMA Negeri 6 Baru. Pertanyaan saya, apa saja kendala yang umum dihadapi dalam penyusunan karya tulis ilmiah? Apa saja kendala yang umum dihadapi dalam penyusunan karya tulis ilmiah? Ya, oke. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terakhir mungkin. Jadi kendala yang paling banyak ditemui seorang peneliti muda itu, seperti tadi yang disebutkan dari temanmu dari SMA 5 itu adalah bagaimana kemudian dia mencari ide dulu. Jadi sebenarnya ide yang saya sampaikan tadi itu mudahnya itu adalah kita bertanya. Kita menanyakan banyak hal. Jadi di kepala banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Cobalah untuk fokus pada satu pertanyaan dan kemudian coba cari referensi-referensi yang mendukung. Nanti pada pertemuan berikutnya mungkin akan saya perlihatkan caranya. Bagaimana caranya kita mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Jadi rata-rata para peneliti muda itu kesulitan untuk mencari ide. Coba pikirkan tadi itu. Dulu ada seorang perempuan, dia kalau tidak salah di Jawa Barat atau Jawa Timur, SMA. Dia itu berpikir begini, kira-kira kalau lotion untuk agar kita tidak terpapar, kulit kita tidak terpapar matahari, itu kan biasanya di toko ya. Oh, ini kan mahal itu. Nah, bisa tidak dibuat sendiri? Nah, dimulai dari pertanyaan bisa dibuat sendiri, itu menjadi langkah awal dia kemudian menjadi peneliti. Banyak hal yang bisa kalian pikirkan itu. Misalnya, kenapa harus kita beli? Bisakah kira-kira dibuat sendiri? Nah, contoh misalnya sabun. Ini sudah umum, karena sudah banyak yang ini. Sabun ini kalau kita beli terus, bisakah dibuat sendiri ini sabun? Ternyata bisa. Tapi itu kan sudah diteliti ya. Sudah banyak di Google. Nah, akhirnya anak ini kemudian melakukan penelitian, dia searching dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan satu bahan yang ternyata bisa menjadi pelembab terbaik. Apa itu? Cumi-cumi. Mata cumi-cumi itu berair. Setelah dia searching di Google dan seterusnya, ternyata mata cumi-cumi yang berair itu ternyata bisa menjadi lotion terbaik untuk kulit karena pelembab. Itu tidak pernah terkena cahaya matahari itu. Akhirnya dia kumpulkan bahannya, dia olah sedemikian rupa, akhirnya dia buat menjadi sebuah karya ilmiah dan itu menang. Nah, itu. Jadi pelembab kulit dari ada istilah kimianya, ada istilah biologinya itu mata cumi-cumi yang lembab itu. Nah, itu ya. Oke, itu saja dulu anak-anakku sekalian, karena maghrib itu sebelum jam 6 kita harus siap-siap semua, termasuk saya harus kembali ke rumah karena ini masih sekolah ini. Demikianlah dulu pertemuan kita pada hari ini.
Mudah-mudahan ini pertemuan awal, maka menjadi motivasi untuk anak-anakku sekalian menjadi peneliti muda. Ingatlah, apa yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan di kepala kita ini, itu kita jawab satu persatu, yang akan memunculkan penelitian-penelitian yang menjadi jawaban rasa keingintahuan kita. Nah, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa menjadi peneliti nanti. Pada akhirnya, saya doakan semoga berhasil di opsi tahun 2025. Mari kita mari kita yakinkan dalam diri kita bahwa kita bisa menjadi peneliti muda di masa yang akan datang, yang akan mengharumkan sekolah, nama orang tua dan nama bangsa kita. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang memfasilitasi kegiatan Oke Bos kita ini, dan terima kasih kepada anak-anakku yang mau mendengarkan dan berpartisipasi pada kegiatan kita kali ini. Sampai jumpa kembali di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.